142 dan juga insyaallah ayat setelahnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Sayaqulu as-sufaha'u minan nas, akan berkata as-sufaha, orang-orang yang bodoh, minan nas, dari kalangan manusia. Ulama tafsir berbeda pendapat tentang siapa yang dimaksud dengan orang yang bodoh dalam ayat ini. Sebagian ulama tafsir mengatakan orang-orang Yahudi. Sebagian ulama tafsir mengatakan orang-orang munafik. Dan sebagian ulama tafsir mengatakan orang-orang musyrikin Mekah. Mana dia yang benar? Kata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wal ayatu ammatun fi haula'i kullihim. Ayat ini mencakup semua mereka. Yang mengatakan orang-orang yang bodoh di sini Yahudi, betul. Yang mengatakan orang-orang yang bodoh di sini orang munafik, betul. Yang mengatakan orang-orang yang bodoh di sini orang-orang musyrikin Mekah, maka itu juga betul. Kenapa jamaah sekalian? Karena semua mereka ini menolak kebenaran setelah tahu itu benar. Dan tidak ada orang yang paling bodoh daripada orang yang menolak kebenaran setelah tahu itu benar. Nenek dengan i paling belok nolak kebenaran setelah tahu itu benar. Makanya pelungguh sering mendengarkan nama Abu Jahal. Abu Jahal nama aslinya adalah Amr bin Hisham, dan dia merupakan orang yang terpandang di kota Mekah. Dia memiliki pemikiran-pemikiran, memiliki pandangan-pandangan yang luar biasa. Sampai-sampai orang-orang Mekah memanggil dia dengan panggilan Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Ya. Dipanggil seperti itu. Lamun dengan rapat jamaah sekalian di kota Mekah dulu, lamun dengan rapat, maka mereka tidak berani memutuskan apapun sampai mendengarkan pendapatnya siapa? Abul Hakam ini. Ya. Setelah Abul Hakam memberikan pendapat, memberikan usulan, baru mereka akan memutuskan keputusan apa yang dipandang oleh Abul Hakam. Luar biasa. Tetapi kenapa dia dipanggil Abu Jahal? Karena dia menolak kebenaran setelah tahu itu benar. Oleh karena itu Imam Ibnu Katsir di sini mengatakan 3 tafsiran ayat ini. Siapa yang dimaksud orang yang bodoh di sini? Sebagian ulama mengatakan orang Yahudi, sebagian ulama mengatakan orang munafik, sebagian ulama mengatakan orang-orang musyrikin Mekah. Fal ayatu ammatun fi haula'i kullihim. Ayat ini mencakup mereka semua. Baik. Apa yang dikatakan oleh orang-orang yang bodoh ini jamaah sekalian? Mereka mengatakan ma wallahum, apakah yang telah memalingkan mereka? Memalingkan. Apa bahasa anta memalingkan? Mirik. Apa ke imirik ida pada an qiblatihim, dari kiblat mereka, allati kanu 'alaiha, yang mereka dahulu berada di atasnya. Ayat ini tentang perpindahan kiblat. Perpindahan kiblat
dari Masjidil Aqsa yang ada di Palestina dipindah ke mana? Ka'bah yang ada di Makkah. Jadi jamaah sekalian, dalam riwayat Imam Bukhari dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mereka itu salat menghadap Al-Baitul Maqdis, menghadap Masjidil Aqsa selama 16 bulan atau 17 bulan. Ya. 16 bulan atau 17 bulan mereka itu selalu salat menghadap Masjidil Aqsa. Tatkala Nabi SAW masih di kota Mekah, maka Nabi SAW, ya, misalkan ini Ka'bah, beliau solat itu tetap menghadap Masjidil Aqsa, tetap. Tatkala beliau berada di mana? Mekah. Tetapi beliau menjadikan antara beliau dengan Masjidil Aqsa itu Ka'bah. Ya. Mekah nono sebelah selatan langanna, sedangkan Masjidil Aqsa nono sebelah utara, ya. Berlawanan jamak antara arah Ka'bah ini dengan arah Masjidil Aqsa. Kalau Ka'bah arahnya ini berarti Masjidil Aqsa sana. Maka Nabi SAW tatkala Nabi sedang berada di kota Mekah, beliau tetap solat menghadap Masjidil Aqsa, tetap idang andang tuh. Tetapi beliau jadikan Ka'bah di tengah beliau. Beliau jadikan Ka'bah di tengah beliau. Ini Ka'bah, itu Masjidil Aqsa. Cuman masalahnya jamaah sekalian, tatkala Nabi sudah hijrah ke Madinah. Sudah hijrah ke Madinah. Madinah itu sebelah utaranya Mekah. Tengah-tengah langanna Madinah no. Di sini Mekah, di sini Madinah, di sana Palestina. Misalkan ini Ka'bah, di sini Masjidil Aqsa, nah, di sini Madinahnya. Nabi SAW kalau beliau menghadap Ka'bah, beliau membelakangi Masjidil Aqsa. Kalau beliau menghadap Masjidil Aqsa, beliau membelakangi Ka'bah. Lamun tatkala pin Mekah jak bau. Ya, di sini beliau berdiri, nenek Ka'bah, ini Masjidil Aqsa. Cuman masalahnya tatkala pin Madinah ini, itu masalahnya. 17 bulan jemaah sekalian. Nabi SAW di kota Madinah itu tetap solat menghadap Masjidil Aqsa, membelakangi Ka'bah. Dan sambil solat, sambil beliau mengangkat pandangan mata beliau. Nabi SAW solat sambil mengangkat pandangan mata, meminta kepada Allah untuk segera merubah arah kiblat ini. Piraulan? Pitu olas bulan. Begitu jemaah sekalian. Ini menunjukkan kepada kita untuk sabar di dalam meminta. Nenek Nabi SAW, Nabi, beliau perlu menunggu 17 bulan baru permintaan beliau dikabulkan oleh Allah. Baru permintaan beliau dikabulkan. Ya. Jadi terkadang butuh kita sabar untuk ngendeng kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti sekarang kita minta sekarang dikabulkan, tidak mesti. Nabi SAW pitu olas bulan beliau menunggu. Bahkan ada yang lebih daripada itu. Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria berdoa minta anak sampai dalam surah Maryam disebutkan inni wahanal azmu. Tulang saya ya Allah, tulang saya ini sudah mulai keropos. Ya, tulang tiang ya Allah sudah mulai keropos. Washta'ala ar-ra'su syaiba, kemudian kepala saya menyala akibat uban. Lekan laik dah berdoa Nabi Zakaria ngendeng anak kepada Allah sampai dah tua otak dan wah elap. Ya, apa maksudnya elap? Wah buik oban, wah buik putih.
Dari dulu berdoa sampai beliau beruban, sampai tulang-tulang beliau keropos minta anak. Tetapi dia mengatakan, walam akun bidu'aika rabbi syaqiya, aku tidak akan pernah berhenti berdoa kepadamu ya Allah. Ya. Jadi ini pelajaran bagi kita jemaah sekalian. Kadang kalau kita minta kepada Allah, kita butuh kesabaran. Dan ingat, dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, sebenarnya pengabulan doa itu adalah bonus. Pengabulan doa itu sebenarnya bonus. Ya. Seandainya pelungguh, kata Syekh Ibnu Utsaimin, seandainya pelungguh berdoa kepada Allah 20 tahun, ternyata doa pelungguh P yang 20 tahun itu tidak atau belum dikabulkan oleh Allah, rugi atau tidak? Tidak. Kenapa? Doa itu ibadah. Ketika pelungguh berdoa 20 tahun sama artinya pelungguh beribadah 20 tahun. Ketika dikabulkan itu bonus. Ketika dikabulkan itu bonus. Ya. Makanya apa kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an? Umar ibn al-Khattab mengatakan, inni la ahmilu hammal ijabah. Saya tidak terlalu memikirkan pengabulan doa. Wa inna ma ahmilu hammad du'a, yang penting saya berdoa, kata Umar bin Al-Khattab. Kumbena, karena doa itu sendiri adalah ibadah. 20 tahun pelungguh pe berdoa, 20 tahun pe beribadah. Telung dasa tahun pe beribadah. Datang pengabulan, bonus sudah datang ini. Ya. Subhanallah. Nabi SAW nunggu 17 bulan. Baru setelah itu dikabulkan permintaan beliau untuk merubah arah kiblat dari Masjidil Aqsa menuju Ka'bah. Para jemaah sekalian, kenapa Nabi SAW ingin sekali pindah kiblat? Kan dah melihat lalu Nabi SAW pindah kiblat. Padahal kiblatnya para nabi setelah Nabi Yakub alaihissalam, itu kiblat mereka adalah Masjidil Aqsa. Rata-rata nabi-nabi nono kiblatnya Masjidil Aqsa. Tapi kenapa Nabi SAW ingin pindah kiblat? Yang pertama, karena Ka'bah adalah kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, ya, kiblatnya Nabi Ibrahim. Kemudian yang kedua, Nabi alaihi salatu wassalam ingin memancing hati penduduk Mekah, atau secara umum beliau ingin menarik hati orang-orang Arab, karena rata-rata orang Arab itu mereka mengagungkan dan memuliakan apa? Ka'bah. Rata-rata dengan Arab nono hormat kepada Ka'bah. Ya, masih ingat kisah tentang Abrahah itu? Abrahah ini dia membangun sebuah gereja di negeri Yaman. Sebagian riwayat mengatakan gereja itu namanya Al-Qullais. Sebagian riwayat, ya, nama gereja yang dibangun itu Al-Qullais. Diambil dari kata Qalansuah, kata para ulama. Qalansuah topong. Kenapa dinamakan Al-Qullais? Karena si angkun tingginya gereja nono, lamun pelungguh melihat ke sini urak topong pe. Ya. Jadi saking tingginya gereja tersebut, kalau orang pakai peci kemudian dia melihat atas, jatuh pecinya, makanya disebut Al-Qullais kata sebagian ulama sejarah. Untuk apa Abrahah membangun gereja tersebut? Untuk nandingin Ka'bah, supaya orang-orang tidak lagi pergi berhaji ke Ka'bah, tetapi mereka datang ke gereja itu. Arab dengan Arab, jamaah sekalian, ketika dia mendengarkan berita tersebut, maka dia berangkat dari kota Mekah itu menuju Yaman. Dia berangkat dari kota Mekah menuju Yaman, tempat gereja itu berada. Sesampainya di negeri Yaman di malam hari, dia pun masuk ke dalam gereja itu, kemudian buang kotoran. Begitu lekat Mekah lalu timpa Yaman sekedar untuk apa?
sekedar untuk buang kotoran, sekedar ngendang maaf untuk entai. Dari Mekah, ya subhanallah. Kenapa? Bukan masalah buang kotorannya, tetapi dia ingin membela kehormatan apa? Ka'bah. Rata-rata orang Arab ini hormat terhadap Ka'bah, dan Nabi SAW ingin menarik hati mereka dengan cara supaya kiblat itu dihadapkan ke Ka'bah. Ini alasan yang kedua. Jadi alasan yang pertama, Ka'bah ini kiblatnya Nabi Ibrahim. Alasan yang kedua, Nabi SAW ingin menarik hatinya orang Arab. Ini disebutkan oleh Syekh Uthman Al-Khamis hafizahullah ta'ala. Alasan yang ketiga, tatkala Nabi SAW menghadap Masjidil Aqsa, tatkala Nabi minta salat ngandangin Masjidil Aqsa, maka orang-orang Yahudi ini tidak berhenti ngomong. Ya, ini teduk dengan Yahudi ini. Mereka mengatakan, "Kita Muhammad tabi'ana fi qiblatina wa la yatba'una fi dinina." Lihat Muhammad ini, dia mengikuti kiblat kita tetapi tidak mau mengikuti agama kita. Ya. Kiblat saja bayar, agama saja ya. Tidak berhenti ngomong orang Yahudi ini. Ya. Maka Nabi SAW sebagai manusia, beliau terpengaruh dengan omongan tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Nabi SAW tetap terpengaruh dengan omongan yang kurang baik. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Allah katakan, sungguh kami mengetahui dadamu merasa sempit akibat ucapan mereka. Jadi tidak berhenti ngomong. Makanya Syekh kita, Allah yarham, Syekh Husni rahimahullah, ya, Pelungguh sering mendengarkan beliau menyampaikan ini. Ketika beliau ditanya tentang makanan perayaan yang tidak benar, perayaan Maulid dan seterusnya, apa hukumnya? Beliau mengatakan jangan diterima. Itu kata beliau, jangan diterima. Para jamaah sekalian, pernah tiang tanyakan kepada seorang ustadz yang sangat kenal dengan syekh kita, Syekh Husni, apakah Syekh Husni memandangnya haram makanan itu? Ustadz tersebut mengatakan tidak. Syekh Husni tidak pernah memandangnya haram. Makanan yakna haram, makanan acara tersebut tidak haram, tetapi beliau menganjurkan untuk tidak diterima untuk menghindari omongan orang. Makanan aja terima, ada acara aja ya, itu yang dihindari. Itu yang dihindari. Ya. Dan ini fikihnya beliau rahimahullahu ta'ala. Karena ada kadang sebagian orang seperti itu. Tatkala dia bawakan kita makanannya, kemudian kita langsung ambil, kadang ada ucapan-ucapan yang tidak baik. Nah, ini dia 3 alasan kenapa Nabi SAW minta kepada Allah supaya kiblat itu segera dipindah. Ya. Karena itu pertama kiblatnya Nabi Ibrahim, yang kedua untuk mancing dan menarik hati orang Arab, yang ketiga untuk menghindari omongan orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi. Jadi mereka bertanya-tanya, ma wallahum, apa yang membuat mereka berpaling an kiblatihim, dari kiblat mereka, allati kanu 'alaiha, yang mereka dahulu berada di atasnya. Dan subhanallah jamaah sekalian, setelah pindah Nabi alaihi salatu wassalam, pindah kiblat dari Masjidil Aqsa kepada Ka'bah, maka ternyata omongan tersebut tidak berhenti. Sebelum pindah diomongin, setelah pindah diomongin lagi. Cuman yang ngomong setelah pindah itu orang munafik dan orang musyrikin Mekah. Namun sebelum pindah yang ngomong orang Yahudi. Sebelum pindah, ingrawasno dengan Yahudi sebelum pindah. Mereka mengatakan, apa maunya Muhammad ini? Kiblat kita diikuti, agama kita tidak diikuti. Sebelum pindah. Setelah pindah, apa kata orang munafik yang ada di Madinah? Lihat, ajaran agamanya Muhammad ini pelin-pelan. Apa arti pelin-pelan? Berubah-ubah. Kemarin dia menghadap sana, sekarang dia menghadap lain. Itu kata orang munafik.
Sedangkan orang-orang Arab Mekah, orang-orang Quraisy Mekah, mereka mengatakan, Muhammad sudah kembali ke kiblat kita, sebentar lagi dia akan kembali ke agama kita. Omongan manusia tidak ada habisnya. Nengka waktu tulak tidak timpak kiblata, sudah tulak dia Muhammad ini, bakaring mendak tunggu beda tulak timpak agama anta Malik, agama nenek moyang ini, tunggu saja. Itu kata orang musyrikin Mekah. Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwa omongan manusia ini tidak ada habisnya. Ya, tidak ada habisnya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul lillahil masyriq wal maghrib." Qul, katakanlah, lillahi milik Allah, al masyriqu arah timur, wal maghrib dan arah barat. Jadi apa urusan kalian mengkritik Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam? Apa urusan ikut campur di dalam masalah kiblat ini? Iya. Milik Allah semua arah itu. Mau beliau menghadap Masjidil Aqsa, mau beliau menghadap Ka'bah, mau beliau menghadap yang lain, selama itu perintah Allah, lillahil masyriq wal maghrib. Ini Allah yang punya arah ini. Makanya disebutkan oleh Ibnu Katsir, asy-sya'nu kulluhu fi imtithali awamirillah. Ini tentang menjalankan perintah Allah. Fahaitsuma wajjahna tawajjahna, kemanapun Allah mengarahkan kita ke sana kita akan mengarah. Ini perintah Allah jemaah sekalian. Pertama, pengandang Masjidil Aqsa, meskipun ada khilaf di kalangan para ulama, apakah menghadap Masjidil Aqsa kiblat yang pertama, apakah ini perintah Allah Subhanahu wa taala ataukah ijtihad dari Nabi alaihi salatu wasallam? Ada khilaf. Adapun menghadap Ka'bah ini jelas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan itu hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini tentang masalah ketaatan. Apapun yang Allah perintahkan, apa-apa melenda Allah Subhanahu wa taala pendalam agama ini kita harus ikuti. Kita harus ikuti. Bahkan sampai dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam qasidah nuniyahnya, Ibnul Qayyim menyebutkan, seandainya Allah dan Rasulnya menyuruh kita berbuat syirik, seandainya, tetapi mustahil, tidak mungkin. Seandainya Allah menyuruh kita berbuat syirik dan Rasul menyuruh kita berbuat syirik, taat atau tidak? Taat. Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, wallahi law yarda ar-rasulu du'a'ana iyahu labadarna ilal idhani. Demi Allah, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridho kita berdoa kepada beliau, maka kita akan berdoa kepada beliau. Wa wallahi law yarda ar-rasulu sujudana kunna nakhirru lahu 'ala al-adhqani. Demi Allah, seandainya Rasul ridho kita sujud kepada beliau, maka langsung kita tempelkan kening kita untuk sujud kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ini masalah ketaatan, ini masalah ketaatan. Ya. Angkan pegita tatkala Allah memerintahkan malaikat sujud kepada Nabi siapa? Nabi Adam. Semua malaikat sujud. Kenapa? Perintah Allah. Perintah Allah. Jadi bukan masalah timur barat, bukan masalah Ka'bah, bukan masalah Masjidil Aqsa, bukan. Tetapi ini masalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah nyuruh kita salat ngandang timu, nombongin Ka'bah, melekepe. Ya. Ini ibadah, ini agama, ini mau-maunya Allah, bukan mau-maunya kita. Ya. Mau-maunya Allah tabaraka wa taala. Qul, katakan wahai Rasul, jawab mereka, lillahi milik Allah al-masyriqu timur wal maghrib dan barat. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Yahdi, Allah tunjuki, Allah berikan hidayah, man yasha', siapa yang Allah kehendaki, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Di sini akan jelas siapa yang dapat hidayah dan siapa yang tidak. Yang mengikuti kemauannya Allah itu yang akan dapat hidayah. Ya. Yang tidak mengikuti kemauannya Allah, maka dia tidak berhak mendapatkan hidayah. Taib, ini dia ayat yang ke-142. Kemudian ayat 143, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan,
Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Wa kadzalik, dan demikianlah, ja'alnakum, kami jadikan kalian, ummatan wasata, sebagai umat wasata yang terbaik. Kata Imam Ibnu Katsir, kenapa Allah Subhanahu wa taala memilihkan Ka'bah sebagai kiblat umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam? Marak sampeang taibru, rata-rata Nabi terdahulu kiblatnya apa? Masjidil Aqsa. Umat-umat terdahulu rata-rata kiblatnya Masjidil Aqsa. Tiba-tiba umat Islam kiblatnya itu adalah Ka'bah. Kenapa? Karena Allah ingin menjadikan mereka umat yang terbaik. Wa kadzalika, demikianlah, ja'alnakum, kami jadikan kalian, ummatan wasata, umat terbaik. Ya. Allah jadikan umat Nabi SAW sebagai umat terbaik. Kenapa? Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi bagi manusia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan agar Rasul menjadi saksi atas kalian. Laun penjelo kiamat jamaah sekalian, ita umat Islam ini Allah akan minta sebagai saksi bagi umat yang lain. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, Nasa'i, dan yang lainnya. Nanti pada hari kiamat Allah akan memanggil para nabi. Nabi Nuh dipanggil, Nabi Hud, Nabi Saleh, semuanya dipanggil. Ya. Kemudian Allah tanya kepada mereka, apakah engkau sudah menyampaikan titipan agama yang aku titipkan kepada kalian? Wah, kepada sampeang pelayak, Epe Nuh, Epe Hud, Epe Saleh, apakah kalian sudah sampaikan? Semua mereka mengatakan na'am, iya. Setelah itu dipanggil umat-umat mereka. Umat Nabi Nuh dipanggil, umat Nabi Hud dipanggil. Bagaimana? Apakah sudah disampaikan dakwah itu? Mereka mengatakan tidak ada yang datang, wahai Allah. Tidak ada yang datang berdakwah, tidak ada. Baik. Maka Allah bertanya lagi kepada Nabi Nuh, Nabi Hud, dan yang lainnya, apakah kalian punya saksi yang bisa menyaksikan bahwa kalian sudah berdakwah dulu? Maka nabi-nabi tersebut mengatakan, na'am, ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, mereka jadi saksi kami. Maka didatangkan umat Nabi alaihi salatu wasallam, lalu ditanya, apakah betul nabi-nabi tersebut sudah berdakwah? Maka mereka mengatakan iya. Ini maksud daripada litakunu syuhada'a 'alan nas, kalian akan menjadi saksi bagi manusia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, kemudian ita aigen jadi saksi entah Rasul. Ita gen jadi saksi untuk umat-umat terdahulu, sedangkan kita yang menjadi saksi kita adalah Rasul. Sebagian ulama mengatakan, menafsirkan, apa maksudnya Nabi SAW akan menjadi saksi kita? Tafsiran sebagian ulama tafsir, nanti pada hari kiamat kalau kita pertanyaannya beda. Pertanyaan yang Allah tanyakan kepada kita adalah tentang ibadah yang kita kerjakan. Ibadah yang pelungguh lakukan itu, siapa yang ngajar? Ya. Kemudian kita mengatakan itu ibadah diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Maka didatangkan Nabi SAW. Betul antum yang mengajarkan itu? Tinggal Nabi katakan betul atau katakan tidak. Itu maksudnya menurut sebagian ulama tafsir. Ya. Maka hati-hati melakukan perbuatan baru dalam agama. Ya. Taib. Jadi Allah Subhanahu wa taala memilihkan bagi umat ini Ka'bah sebagai kiblat, karena umat ini akan Allah jadikan sebagai umat terbaik. Selanjutnya Allah mengatakan, "Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha." Dan tidaklah kami menjadikan kiblat yang engkau berada di atasnya, illa lina'lama, kecuali untuk mengetahui, may yattabi'ur rasul, siapa yang betul-betul ikut Rasul, mimman yanqalibu ala aqibaih, dan siapa yang kembali murtad. Karena subhanallah jemaah sekalian, tatkala perpindahan kiblat lumayan fitnah yang terjadi pada saat itu. Lumayan fitnah yang terjadi. Omongan orang ini macam-macam.
maka jelas siapa yang betul-betul ikut Rasul alaihi salatu wasalam dan siapa yang ikut omongan manusia. Ya. Semuanya ini adalah ujian sebagaimana yang pelungguh ketahui. Syariat-syariat agama ini semuanya ujian. Perintah Allah adalah ujian, larangan Allah juga ujian untuk melihat siapa yang betul-betul taat. Ya, sebagaimana yang kita katakan tadi, ini bukan masalah Masjidil Aqsa, bukan masalah Ka'bah, tetapi masalah siapa yang taat. Sengaja kata Allah kami jadikan kiblat ini berubah lina'lama, untuk mengetahui may yattabi'ur rasul, siapa yang betul-betul ikut Rasul, mimman yanqalibu ala aqibaih, dan siapa yang kembali kepada ajarannya terdahulu. Ya. Kadang ara ita ujian terberatan ono larangan, kadang ara endah ujian terberatan ono perintah. Ara. Ya, sebagian orang lamun perintah ini jalan saja dia. Lagu tatkala berhadapan dengan larangan, di sini dia diuji. Ustadz Marwan hafizahullah taala, beliau menceritakan tentang seseorang, ya kata beliau, alhamdulillah beliau ini sudah ikut ngaji sunnah, alhamdulillah. Ya, sekian tahun dan selalu berada di sop terdepan ketika kajian itu. Di julu doang langan teh. Ya. Tiba-tiba ketika sudah mulai dibahas tentang riba. Ya. Mulai terusik. Kenapa? Karena qaddarallah beliau ini belum mau meninggalkan riba. Ya, dan milih masih ninggalang riba no. Ya. Mulai terusik, mulai agak belakangan, duduknya belakangan, dan nas'alullah salamata wal afiyah, akhirnya beliau pun keluar dari dakwah ini. Ini ujian jemaah sekalian. Ya. Tiang juga dulu pernah kita mengenal seseorang tatkala zaman Syekh kita Syekh Husni rahimahullah. Beliau dakwah tentang tauhid, mengajak orang untuk tauhid dan seterusnya, ikut sunnah. Alhamdulillah ada salah seorang keluarga ikut, alhamdulillah. Cuman beliau ini masih girang nggaweang dukun-dukun no. Tiba-tiba tatkala itu Allah yarham mulai menjelaskan masalah sihir dan perdukunan, besugul malik. Jadi semuanya ini ujian. Semuanya ini ujian. Allah datangkan semua ini tujuannya hanya satu, lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibai, untuk mengetahui siapa yang betul-betul taat kepada Rasul dan siapa yang akan kembali lagi kepada ajaran yang salah itu. Ya. Semua kita ini sedang diuji. Ada seorang jamaah, ya, endang maaf, ya demele masih ngenang ngesep no. Ya. Ketika itu terus dibahas oleh ustadz-ustadz kita, sampai beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan, ketimbang nenek ku lepas arian sunnah no ku lepas. La ilallah. Lihat jemaah sekalian, terang-terangan seperti itu. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kita ini masih sedang diuji oleh Allah tabaraka wa taala. Ketimbang nenek gentiang lepas barian sunnah. Jadi, wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha, perubahan kiblat ini tujuannya satu, bukan masalah Ka'bahnya, bukan masalah Masjidil Aqsanya, bukan. Illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Wa in kanat lakabiratan, meskipun ini perkara besar, seperti yang tiang sampaikan, fitnahnya besar pada saat itu gara-gara perubahan kiblat ini. Orang munafik mengatakan, lihat agamanya Muhammad, agama pelin-pelan. Orang-orang Mekah mengatakan apa? Lihat Muhammad ini sekarang sudah kembali ke kiblat kita, sebentar lagi dia akan kembali ke ajaran kita. Macam-macam omongan orang. Wa in kanat lakabiratan, meskipun ini perkara besar, akan tetapi mudah, illa 'alal ladzina hadallah, dia mudah kepada orang-orang yang Allah berikan hidayah. Ini besar kecuali kepada orang-orang yang Allah berikan hidayah.
Dan ini menunjukkan kepada kita ini tetap butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kan ya Malik kita nyebut ya, betengin maaf. Sebenarnya ngenang ngesep ini mudah atau sekat? Mudah sebenarnya. Sekedar keringin tengenangnya doang. Iya. Mudah sebenarnya. Cuman kenapa dia berat? Karena kita mungkin belum dibantu oleh Allah Tabaraka wa taala. Semuanya ini tentang pertolongan Allah. Ya. Makanya ketika Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Nabi SAW tentang jalan menuju surga dan jalan yang menyelamatkan dari neraka, kata Nabi SAW, laqad sa'alta an 'azim, sungguh engkau bertanya tentang perkara yang besar. Peketuanan ini peketuanan berat. Walakinnahu yasirun ala man yassarahu Allah, tetapi dia mudah bagi siapa yang Allah mudahkan. Dia mudah bagi siapa yang Allah mudahkan. Ya. Makanya terus minta pertolongan Allah Tabaraka wa taala, terutama doa yang Nabi SAW pesankan kepada Mu'adz secara khusus dan kepada kita semua secara umum. Apa doanya? Allahumma, selesai tasyahud sebelum salam no. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Kata Nabi SAW kepada Mu'adz, la tada'anna, jangan sekali-kali engkau tinggalkan. Jangan sekali-kali engkau tinggalkan. Sila jemaah sekalian minta pertolongan Allah Tabaraka wa taala. Ya, perkara ini semuanya berat kecuali bagi yang Allah mudahkan. Selanjutnya, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Wa ma kana Allah, dan Allah tidak akan pernah liyudhi'a, menyia-nyiakan imanakum, iman kalian. Sepakat ulama tafsir yang dimaksud dengan iman di sini adalah salat. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, maksudnya salat kalian. Sepakat ulama tafsir. Jemaah sekalian, tatkala sudah berpindah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, sudah pindah kiblat, maka para sahabat berketuan timpa Nabi SAW. Mereka bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan teman-teman kita yang mereka dulu sholat, tetapi mereka hanya sholat itu menghadap mana? Masjidil Aqsa. Mereka belum sempat sholat menghadap Ka'bah karena mereka lebih dulu meninggal dunia. Ya dah mau sholat ngandangin Ka'bah no. Ida sekedar mau sholat ngandangin Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Bagaimana status sholat mereka itu wahai Rasul? Tidak sempat mereka pindah kiblat. Bagaimana status sholat mereka? Dalam riwayat dikatakan, tatkala Nabi SAW ditanya tentang ini, beliau terdiam. Beliau terdiam. Sampai akhirnya Allah menurunkan ayat ini, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, maksudnya salat kalian. Ya, dari sini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ini menjadi dalil seseorang itu tidak boleh menjawab tanpa dalil. Nabi inta alaihi salatu wasallam, Nabi ini, ya Rasulullah, kumbe ke angkun salat dengan sahabat-sahabat talayak. Mereka hanya sempat menghadap Masjidil Aqsa, tidak sempat menghadap Ka'bah. Nabi SAW diam, tidak menjawab. Siapa yang menjawab? Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah turunkan. Sama seperti kasusnya Ammar bin Yasir. Ketika Ammar bin Yasir disiksa, kemudian yang menyiksanya mengatakan kepadanya, yaitu Abu Jahal, yang menyiksanya itu mengatakan, wahai Ammar, kalau engkau ingin kami lepaskan, maka caci maki Muhammad. Pesumpak senak Muhammad itu, baru kami lepas. Selama engkau tidak mau mencaci maki Muhammad, maka engkau akan kami siksa. Terpaksalah Ammar bin Yasir mencaci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dilepaskan. Datang Ammar bin Yasir timpa Nabi alaihi wasallam sambil nangis. Kata Nabi alaihi wasallam, ada apa? Kata dia, ya Rasulullah, celaka saya wahai Rasul. Kenapa? Kalau dia ceritakan, saya mencaci maki anda karena mereka memaksa saya. Kalau tidak, mereka akan tetap menyiksa saya.
Nabi alaihi salatu wasallam teduh, tidak menjawab, sampai Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat yang mengatakan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa padahal hatinya tetap beriman. Maka langsung Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Ammar, kumbe yang kuna tempe tatkala mencaci makiku itu. Kaifa tajidu qalbak, bagaimana engkau dapati hatimu ketika engkau mencaci makiku itu, bagaimana keadaan hatimu? Kata Ammar bin Yasir, mutmainnun bil iman, hati saya tetap tenang beriman kepada anda. Maka Nabi SAW mengatakan, fa in adu fa'ud, kalau mereka kembali memaksamu, kembalilah mencaci makiku. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, lamun Nabi tidak berani menjawab tanpa dalil, kan tabahta. Ya, sampai pernah yang sampaikan kepada pelungguh, ada salah seorang ustadz ketika ditanya tentang, ustadz, tentu ke acara inggawitan ini narak dalilna, apa kata beliau? Lakukan, sudah nanti saya tanggung jawab di hadapan Allah. Terlalu berani. Lakukan, sudah nanti saya tanggung jawab di hadapan Allah. Nabi SAW itu banyak beliau diam-diam, itu banyak. Ketika ditanya beliau diam, baru ayat Al-Quran turun. Ya. Dan ini dibahas oleh para ulama, di antara sebab turunnya pertanyaan fulan, karena Nabi SAW tidak menjawab ketika ditanya. Taib. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman mereka. Apa maksudnya iman di sini? Salat. Dan ini menjadi dalil para ulama bahwa amal perbuatan bagian daripada iman. Amal perbuatan bagian daripada iman, karena Allah nyebut salat itu dengan sebutan iman. Ya. Allah menyebut salat dengan sebutan iman. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, padahal sepakat ulama tafsir iman di sini salat. Maka ini menjadi dalil yang kuat bahwa amal ibadah itu, amal perbuatan termasuk bagian daripada iman. Ya. Karena ada sebagian kelompok mengatakan iman sekedar ma'rifah, sekedar pengetahuan. Yang penting pelungguh tahu Allah itu Tuhan, beriman wahai P. Ya, beriman wahai P. Dekat ATMP mengingkari. Yang penting mengetahui. Dan ini perkataan orang Jahmiyah. Ya. Ada juga yang mengatakan iman sekedar ucapan lisan. Aku beriman. Lagu atin tangena ya misalkan, tetap EP beriman, yang penting sudah diucapkan. Ini pendapatnya mazhab Kullabiyah. Ya, Al-Kullabiyah. Afwan, mazhab Karramiyah. Mazhab Karramiyah. Ya. Adapun Ahlus Sunnati wal Jamaah mengatakan iman adalah keyakinan hati, terus ucapan lisan, terus perbuatan anggota badan. Tiga-tiganya ini bagian daripada iman. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha bin-nasi laraufur rahim. Innallah, sesungguhnya Allah, bin-nas, terhadap manusia, laraufur rahim, benar-benar maha penyantun lagi maha penyayang. Allah sayang kepada manusia ini. Taib, ini dia ayat yang ke-143. Jadi ayat ini masih berbicara tentang perpindahan kiblat. Ternyata tujuan perpindahan kiblat itu satu, untuk melihat siapa yang taat dan siapa yang tidak. Mungkin kita ambil satu ayat lagi jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Qad nara, sungguh kami telah melihat, taqalluba, ya, tiang keluar dari pembahasan sedikit. Pelungguh yang belajar bahasa Arab, lamun nara kata qad sawi qad ara fi'il mudhari arna fi'il mudhari, naro fi'il mudhari. Secara bahasa Arab, lamun nabdayat kalau bertemu qad dengan fi'il mudhari artinya kadang-kadang. Artinya apa? Kadang-kadang.
Tetapi di sini kita artikan sungguh benar-benar kami melihat. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini berkaitan dengan Allah. Jadi terkadang apa yang berlaku untuk padahal secara bahasa Arab artinya kadang-kadang. Lagu lamun tak berbicara tentang Allah dia berbeda. Sama seperti Ustadzun Al-Fadil Ustadz Sofyan Bapenzian dulu pernah ditanya. Ya. EP belajar bahasa Arab, apa bahasa Arab atas? Di atas. Ala kanca fauqo. Ala kanca fauqo. Naam. Cuman sebagian ulama mengatakan apa perbedaan? Ala nono artinya di atas. Fauqo artinya di atas. Cuman apa perbedaannya? Lamun ala nono nempel. Nah, misalnya nih. Alma alal maktab. Air ala di atas meja. Nempel kata ya nih? Nempel. Lamun fauqa nono ya na nempel. Nah, nengka tiang angkat. Alma fauqal maktab. Air ini di fauqal maktab. Dalam Al-Qur'an dikatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah nono istiwa ala. Ya, ala aras. Allah nono istiwa ala aras. Apa arti ala? Di atas nempel. Berarti Allah nempel atau tidak? Baik. Makanya ini kita dilarang. Sebagian ulama mengatakan dilarang. Hatta belajar bahasa Arab kepada ahlul bid'ah dilarang. Bisa jadi mereka masukkan syubhat di sana. Ala nono di atas nempel. Dan Allah mengatakan thumma stawa ala al-arsh. Allah istiwa di ala arsh. Nah, kumbe yang kunan engkau. Berarti Allah nono nempel kan caras? Ya. Baik, maka dijawab oleh Ustadz kita Ustadz Sofyan Bapenzian. Jawaban yang sangat indah bagi tiang pribadi. Beliau mengatakan alanya Allah beda dengan alanya makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Apapun yang berkaitan dengan Allah itu tidak sama dengan makhluk. Termasuk alanya Allah beda dengan alanya makhluk, kata beliau. Nah, begitu pula dengan ini. Qad nara sebenarnya artinya kadang-kadang kami melihat. Lagu masa kita akan artikan kadang-kadang bagi Allah? Allah itu melihat semuanya. Selalu melihat. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Qad nara sungguh kami benar-benar melihat taqalluba wajhika. Taqallub berbolak-balik fis sama. Kami melihat wajahmu yang berbolak-balik di langit. Nabi alaihi salatu wasallam 17 bulan setiap kali salat beliau melihat atas. Bentar-bentar melihat atas. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan falanuwalliyannaka, maka kami akan mengarahkanmu kiblatan kepada kiblat tardoha yang engkau ridhoi. Setelah 17 bulan, sekarang kami akan arahkan engkau kepada kiblat yang engkau sukai itu. Fawalli wajhaka, maka arahkanlah wajahmu syatral masjidil haram, ke arah masjidil haram. Arahkan wajahmu ya ke arah masjidil haram. Maka ini dia dalil madhab Maliki yang mengatakan pandangan mata tatkala salat itu menghadap depan. Madhab Maliki mengatakan seperti itu. Mereka berdalil dengan ayat ini. Karena Allah mengatakan pe arahang mukampe, mukampe. Pen muka nono apa? Mata. Ya. Di wajah itu ada mata. Arahkan wajahmu ke Masjidil Haram. Maka madhab Maliki disebutkan oleh Ibnu Katsir di sini. Istadalla al-Malikiyah bihadhil ayah ala anna al-musalli yanzuru amamahu. Madhab Maliki berdalil pakai ayat ini, orang yang salat itu dia melihat ke depan, la ila maudhi'i sujudihi, bukan ke tempat sujud. Ini madhab Maliki. Tetapi kebanyakan ulama Hanafi, Syafi'i dan Hambali mereka mengatakan ke tempat sujud. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Dua-duanya dibolehkan. Dua-duanya dibolehkan. Pelungguh mau menghadap depan, itu dibolehkan. Pelungguh mau menghadap tempat sujud, dan insya Allah itu dia yang lebih baik. Yang penting dua yang pelungguh hindarkan. Yang pertama, melihat atas.
Kalau melihat atas ini sudah tidak dibolehkan lagi. Ya, kita atas. Yang kedua adalah liulai, melihat kiri kanan. Itu jangan. Ya. Kata Nabi SAW, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salatil abd. Liulai, melihat ke kiri ke kanan tatkala salat, itu artinya syaitan berhasil mencuri dari salat orang tersebut. Ya. Lamun pelungguh melihat depan atau melihat tempat sujud, maka masih dibolehkan dua-duanya. Wallahu taala a'la wa alam. Ini dulu apa yang bisa kita sampaikan. Yang maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ya, wallahu taala a'la wa alam.